Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Mengawali pekan pertama di bulan September 2024 atau 1 September 2024, saya Linda Stalina akan membersamai Anda dalam Lintas Banua Sepekan. Dan seperti biasa, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan dan akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Dan berikut pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali jumpa kita dalam Lintas Banua Sepekan minggu ini. Usai deklarasi, Acil Odah dan Haji Zani resmi mendaftarkan diri ke KPU Kalsel sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Setelah diverifikasi, berkas pasangan ini dinyatakan lengkap dan selanjutnya tinggal menunggu proses penetapan calon oleh KPU. Iring-iringan Sinoman Hadrah warnai pendaftaran pasangan balon gubernur dan wakil gubernur Kalsel, Hajah Raudatul Jannah atau Acil Odah dan Ahmad Rozadi Hibawan atau Haji Jani ke KPU Kalsel di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Keduanya tiba pukul 11 WITA didampingi para ketua parpol pengusung yaitu Golkar, PDIP, Nasdem, Gerindra, dan PKB. Tak ketinggalan para alim ulama, santri tahfiz pondok pesantren, serta ratusan relawan yang menunggu sejak pagi hari. Kehadiran mereka disambut langsung jajaran komisioner KPU di Aula Lantai 2 untuk melakukan verifikasi berkas pencalonan. Acil Odah dan Haji Zani menjadi yang pertama mendaftarkan diri pada pertarungan Pilkada November mendatang di hari kedua pendaftaran Rabu 28 Agustus 2024. Dalam keterangan persnya, Acil Odah bersyukur atas lancarnya pendaftaran hari ini karena telah mempersiapkannya jauh-jauh hari sehingga berkas dinyatakan lengkap dan diterima. Dirinya pun menyatakan optimis bisa memenangi pesta demokrasi 5 tahunan ini. Itu saja persiapan kami ini sudah dilakukan beberapa jauh-jauh hari sebelumnya. Persiapan apa saja yang harus kami lakukan, dan alhamdulillah karena memang kami persiapannya matang, sudah beberapa waktu sebelumnya kami bertanya dengan pengalaman sebelumnya, kemudian juga bertanya juga menelusuri, dan alhamdulillah ternyata persyaratan kami memang dinyatakan lengkap dan sudah diterima. Seberapa optimis nih? Ya harus optimis, biar bagaimanapun namanya kontestasi, ya kan bertarung terus optimis. Kalau tidak optimis, sulit akan mencapai hasil. Semangat yang penting, dukungan dari semua, doa dari semua, siapapun itu, tentu saja ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling menentukan. Sementara itu, Ketua KPU Kalsel mengatakan dari 5 parpol pengusung, jumlah suara sah yang terdaftar yaitu 1,3 juta lebih suara atau 63,43% dari batas ambang pendaftaran, 8,5% sesuai PKPU nomor 10 tahun 2024. Dengan perolehan dukungan partai, ada 5 partai yang mendukung, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan total suara sah 1.386.272 suara atau ekuivalen dengan 63,43%. Nah, sebagaimana batas ambang persyaratan pendaftaran itu 8,5%. Selain itu, SK pengunduran Acil Odah sebagai ASN yang notabene-nya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah ada. Lebih jauh, Andi Tendri menyampaikan terkait penetapan calon sendiri akan dilakukan pada 22 September mendatang. Muhail Eko, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Muhyiddin Hasnur memantapkan langkahnya maju pada Pilkada tahun ini dengan mendaftarkan diri ke KPU Kalsel sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Berkasnya pun diterima dan dinyatakan memenuhi syarat. Berangkat dari kediamannya, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel Muhyiddin Hasnur Yadi Sulaiman
Didampingi Ketua Partai Politik Pengusung tiba pukul 10 WITA di KPU Kalsel, Kamis 29 Agustus 2024. Kehadiran paslon yang memiliki tagline bekerja bersama merangkul semua tersebut disambut antusias para relawan dan kader parpol pengusung dengan lantunan sholawat badar. Diusung 9 partai politik, berkas Muhyiddin dan Hasnur diterima oleh Ketua KPU Kalsel. Namun dari 9 parpol tersebut, hanya 5 parpol yang diinput ke Silon, yaitu dari Partai Demokrat, PAN, PSI, PKS, dan Perindo, dengan total suara sah 605.038 atau 27,68%. Dan akhirnya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat dari ambang batas pencalonan 8,5%. Sementara sisanya akan menyusul kelengkapan untuk B1 KWK-nya. Dalam keterangan persnya, Muhyiddin Hasnur mengaku bersyukur atas lengkapnya persyaratan ini dan siap mengikuti prosesi selanjutnya, yaitu cek kesehatan. Dirinya pun mengaku ingin terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui survei yang hampir di angka 60%. Terkait visi misinya akan berfokus kepada peningkatan infrastruktur sebagai daerah penyangga IKN, di samping program lainnya seperti pariwisata, UMKM, dan lainnya. Kami ke Nadine Hasnur, itu yang kami sampaikan kemarin, itu program kami adalah salah satu adalah untuk membangun infrastruktur Kalimantan Selatan, yang kedua untuk membangun pariwisata yang lebih lengkap, lebih bagus, dan UMKM tidak lepas juga, dan terutama itu untuk menjaga penyangga daripada IKN. Kami ingin meneruskan pembangunan jembatan Kota Baru antara Tanah Bubu, itu salah utama, yang utamanya itu. Kenapa? Karena di sana kalau itu tidak diteruskan, itu tidak selesai, mungkin kita akan agak terhambat untuk menuju ke IKN. Kalau itu ada terjadi, mudah-mudahan perekonomian Indonesia, Kalimantan Selatan ini akan lebih baik. Karena dengan adanya jembatan itu dan infrastruktur kita lengkapi, solar. Dan kami pun sudah ingin membuat semacam pelabuhan yang bertaraf internasional, juga itu berhubungan dengan beberapa perusahaan. Saatnya kami diizinkan untuk memimpin. Sementara Ketua KPU Kalsel mengatakan, jika parpol pengusung lainnya ingin menambahkan dukungan menginput data ke Silon, maka masih terbuka lebar hingga pukul 23.59 mendatang. Kalau mendaftar sesuai dengan partai yang sudah ada, maka ini saja yang tercatat di Silon, maka ini yang sebagai partai pengusung. Kalau ada partai lain yang mau bergabung, itu internal sebagai partai pendukung, dan itu internal pasangan calon. Tapi kan ini batas jam 23. Jam 23 nanti malam kan? Masih berpeluang untuk menambahkan data. Masih berpeluang, kita tunggu saja. Diketahui saat ini Muhyiddin yang berstatus Wakil Gubernur Kalsel telah resmi cuti dari pekerjaan. Sedangkan Hasnur telah mengundurkan diri dari anggota DPR RI terpilih 2024-2029. Eko Anggoro, Muhail, Banjar TV. Pemirsa, pendaftaran pasangan bakal calon di KPU Kalsel dijaga ketat aparat kepolisian. Ratusan personil diterjunkan, bahkan semua yang masuk harus melalui metal detektor dan hanya tim resmi yang diperbolehkan masuk. Pengamanan kantor KPU Kalsel Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjarmasin, pada hari kedua pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel terlihat ketat dibanding hari pertama. Ratusan aparat kepolisian dikerahkan untuk menjaga ketat area kantor penyelenggara pemilu tersebut, termasuk tamu yang datang diminta menggunakan ID card dan melalui pemeriksaan X-ray atau metal detektor di depan pintu masuk, dan dilarang membawa benda terlarang yang tidak ada kaitannya dengan dokumen pendaftaran.
Ketatnya penjagaan ini karena di hari kedua pendaftaran hadir satu balon pasangan gubernur dan wakil gubernur Kalsel yaitu Acil Odah dan Haji Zani. Sementara itu KPU Kalsel membatasi rombongan tim hanya 40 orang yang boleh masuk ke KPU, sisanya menunggu di ruangan lobi dan menyaksikan proses pendaftaran melalui siaran langsung lewat layar televisi dan kanal YouTube KPU Kalsel. Pengamanan di area KPU dan sekitarnya juga dijaga ketat hingga hari terakhir pendaftaran pada pukul 23.59 WITA. Muhail, Eko, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, dalam survei visinya ke Kalimantan Selatan, Komisioner KPU RI turut memantau pelaksanaan cek kesehatan bagi calon kepala daerah di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin. Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap didampingi Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa turut meninjau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon kepala daerah di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, Kamis 29 Agustus 2024. Kehadiran mereka disambut Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Elyandiko, yang menerangkan bahwa hari ini ada satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel, Hajah Raudatul Jannah dan Ahmad Rozani Himawan, yang melakukan pemeriksaan kesehatan di hari pertama pelaksanaan. Selain itu, di rumah sakit milik Polri ini juga akan memeriksa kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati Banjar dan Hulu Sungai Utara. Rencananya pada esok hari ada 12 peserta, Sabtu 14 peserta, dan Minggu 10 peserta yang memeriksakan kesehatannya dengan semua aspek. Wakil calon yang akan kita periksa ini untuk dari calon gubernur dan wakil gubernur, kemudian calon bupati dan wakil bupati dari Kabupaten Banjar dan HSU. Itu hari ini ada calon pesertanya ada 2, kemudian Jumat nanti insya Allah ada 12 peserta, hari Sabtu insya Allah 14 peserta dan Minggu 10 peserta. Aspek yang diperiksa itu yang pertama adalah pemeriksaan fisik, ya, kemudian pemeriksaan penunjang ya, untuk menyertai pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan status kejiwaan dan psikiatrinya, dan pemeriksaan dari keterlibatan penggunaan obat-obat terlarang. Sementara Parsadaan berharap semua proses berjalan lancar dan sesuai aturan yang dipedomani, hingga adanya komitmen Polri yang netral dan pemeriksaan kesehatan ini. Sakit saya berkesempatan didampingi Pak Direktur melihat proses pemeriksaan kesehatan satu pasangan calon yang sudah mendaftar kemarin. Saya cek, saya lihat, saya pastikan luar biasa prosesnya berjalan dengan baik, kemudian juga fasilitas yang diberikan juga cukup baik ya, artinya sangat sesuai dengan yang kita inginkan. Dan tentunya tadi Pak Direktur juga sudah menjelaskan, Pak Kabid Dokes sudah menjelaskan bahwa nanti pemeriksaan akan sesuai dengan apa yang sudah di-MOU-kan ya, antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, karena ada juga beberapa yang kepala daerah di tingkat kabupaten. Ya. Rencananya pemeriksaan kesehatan berakhir pada 1 September. Sehingga pada keesokan harinya hasil tersebut diserahkan ke KPU Kalsel. Eko Anggoro, Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kalsel terus mendampingi dan mengawasi proses pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel di KPU. Terlebih adanya perubahan PKPU nomor 10 sesuai putusan MK nomor 60 tahun 2024. Pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel tak lepas dari pengawasan Bawaslu Kalsel. Hal ini tak lepas dari tugas yang diamanahkan, termasuk memantau pada hari pertama Selasa kemarin hingga pukul 16 WITA, meskipun tak ada satu paslon yang mendaftarkan dirinya. Ketua Bawaslu Kalsel Aris Mardiono mengatakan, dari pemantauan hari kedua, kelengkapan berkas hard copy dan soft copy di silon KPU pasangan Acil Odah dan Haji Zani dinyatakan lengkap. Namun pihaknya tetap memberikan catatan kepada KPU
untuk mengingatkan tentang perubahan PKPU nomor 8 ke PKPU nomor 10 tahun 2024 bahwa pendaftaran paslon wajib diikuti ketua parpol pengusung. Selain itu ada pula tentang pengajuan balon yang tak lagi menggunakan kursi, yaitu hanya persentase suara sah 8,5% dari DPT yang harus disampaikan secara lisan. Hari ini hari kedua, ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Kita melakukan pengawasan langsung. Tadi dan ngecek ke silon antara hard copy dan soft copy yang ada di silon itu sudah dicek oleh kawan-kawan KPU secara persyaratan dan juga syarat calon sudah dicek oleh kawan-kawan KPU itu sehingga pendaftarannya diterima. Cuman tadi kami cuma memberikan sedikit masukan, bukan masukan ya, kami mengingatkan sesuai dengan PKPU 8 sebagaimana diubah dalam PKPU 10 tahun 2024 itu dalam pendaftaran pasangan calon wajib hadir. Kita tadi sudah dipastikan pasangan calon hadir dan pimpinan partai politik juga hadir. Maka kita tadi minta kepada KPU supaya dipastikan bahwa ada 5 parpol pengusung yang hari ini mencalonkan bakal calon yang pertama mendaftar ke KPU itu dicek apakah memang pimpinan partai politiknya hadir. Karena kalau tidak hadir itu kan dilakukan video call. Aris mengatakan pihaknya akan mengawasi hingga penutupan pendaftaran pada Kamis 29 Agustus pukul 23.59 WITA. Muhail Eko, Banjar TV. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi jalan bebas hambatan batu licin Banjarbaru diresmikan.